Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Gita Prameswari dari kelas PIPSB dengan NIM 2101021100075. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang peta konsep tentang pengelolaan pendidikan, yaitu materinya manajemen pendidikan nasional. Jadi manajemen pendidikan nasional itu apa? Manajemen pendidikan nasional adalah seluruh proses kegiatan dalam bidang pendidikan yang meliputi aplikasi prinsip, konsep, fungsi, dan teori manajemen dengan menggunakan atau memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang tersedia dan sesuai guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Lalu di manajemen pendidikan ini juga ada objeknya itu ada yang pertama atau bisa disebut juga dengan sumber daya manusia. Jelas adanya manajemen, kalau nggak ada sumber daya manusianya, siapa yang mengelolakan? Pasti itu sangat menjadi objek yang sangat penting di manajemen pendidikan nasional. Yang kedua yaitu money atau uang. Apapun jenisnya, nggak hanya manajemen, uang itu digunakan untuk seluruh kegiatan kita gitu. Khususnya untuk manajemen pendidikan ini kan buat mengelola pendanaan agar pendanaan itu berjalan secara efektif dan efisien, tidak membuang-buang dan menghambur-hamburkan dana yang ada. Yang ketiga yaitu materials atau bahan materi. Bahan materi di sini itu seperti kayak kurikulum gitu. Lalu yang keempat adalah metode atau cara bagaimana suatu manajemen pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kelima yaitu mesin atau teknologi. Teknologi ini sangat kita harus mengikuti teknologi yang ada agar kita tidak ketinggalan juga, dan teknologi itu sangat membantu kita apalagi dalam bidang pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu market atau masyarakat. Masyarakat adalah pendukung ya bagi pendidikan di Indonesia. Kalau nggak ada masyarakatnya, terus siapa yang menjadi bahan untuk dididiknya itu. Yang ketujuh yaitu minutes atau waktu. Waktu itu katanya kan waktu adalah pedang gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif gitu, biar tidak membuang-buang waktu. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen pendidikan nasional. Fungsinya yaitu ada 4, biasanya disingkat POAC. POAC adalah planning, organizing, actuating, sama controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jelas di manajemen pasti ada suatu perencanaan. Apa sih yang mau dicapai ke depannya? Tujuannya apa? Gitu kan. Pasti punya suatu rencana buat ke depannya agar bisa bisa berjalan dengan baik gitu, biar teratur, tertata semua. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Organizing itu penyusunan pelaksanaan tugas dalam sebuah kelompok sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan maksimal. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Jadi actuating itu kayak suatu upaya pimpinan dalam dalam menggerakkan anggota-anggotanya supaya dapat bekerja sama dengan baik sehingga bisa mencapai suatu tujuan awalnya tadi. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Ini juga sangat penting karena kalau nggak ada pengawasan, kita juga nggak bisa untuk maju karena kita nggak tahu apa yang menjadi kurangnya
gitu, kayak evaluasi biar bisa lebih jauh lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan manajemen pendidikan nasional itu pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, efektif dalam peraih tujuan. Jadi kalau ada manajemen kan bisa efektif ya, apapun itu bisa efektif karena ada tatanannya yang sudah teratur. Selanjutnya yaitu fokus pada tujuan pendidikan, jelas. Lalu yang terakhir yaitu menjadi support system dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu untuk ya bagaimana kita bagaimana caranya untuk kayak pembagian jam, lalu jika ada perubahan kurikulum ataupun program tahunan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu seperti kayak perencanaan untuk penerimaan siswa baru, lalu tesnya, dan pembagian kelas, lalu seperti motivasi belajar untuk siswa. Lalu yang ketiga ada manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian atau tenaga pendidik. Ini kegiatannya yaitu seperti penerimaan pegawai, lalu seperti mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas kependidikan. Lalu yang keempat yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini seperti mengelola bagaimana suatu uang itu masuk, lalu cara keluarnya itu dengan efisien, tidak menghambur-hamburkan uang. Lalu yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini kegiatannya untuk menjaga suatu barang agar barang itu awet dan tidak cepat rusak gitu, kayak pemeliharaan gitu. Terus seperti inventaris ya, terus perbaikan barang atau tukar tambah maupun penghapusan barang. Selanjutnya yaitu manajemen administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ya mengenai pengawasan dan evaluasi kegiatan kantor itu agar memberikan pelayanan yang baik. Lalu yang selanjutnya yaitu manajemen hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat ini harus juga berjalan dengan baik, karena kalau masyarakat sekitarnya aja udah tidak nyaman atau udah tidak respect ke sesuatu hal, itu juga sangat berbahaya karena masyarakat ini sangat berhubungan erat gitu. Yang kedelapan yaitu manajemen unit penunjang. Manajemen unit penunjang ini seperti kayak bimbingan konseling, perpustakaan, UKS itu. Lalu manajemen ekstrakurikuler ini juga sangat penting ya buat perkembangan siswa, khususnya buat menyalurkan minat dan bakat mereka, mengasah potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Lanjut yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus itu seperti kayak materi tambahan, lalu mungkin seperti kendaraan sekolah kayak bus antar jemput dan lain sebagainya itu. Kalau mengenai soal manajemen unit-unit penunjang pendidikan nih, saya pernah ini kayak suatu apa ya,
yang menjadi di benak saya gitu, karena emang kejadian ini itu nggak saya temui satu kali gitu, karena apa ya, ini tuh kayak kurang nyaman aja gitu. Ini soal perpustakaan. Perpustakaan itu kan seharusnya dia apa ya, kayak memberikan pelayanan prima, pelayanan yang baik, pelayanan yang ramah. Terus saya mendapati beberapa perpustakaan itu yang apa ya, pelayannya tuh kurang ramah. Dia itu kayak apa ya, kayak jutek gitu loh, kayak dia tuh kurang, hospitality-nya tuh kurang gitu, kayak kurang ramah gitu loh. Apalagi waktu itu saya itu masih ya siswa baru gitu, siswa baru yang gak ngerti yang prosedurnya bagaimana, kayak mungkin masuknya tuh tasnya ditaruh dulu, atau terus ditaruh di locker, tasnya nggak boleh dibawa masuk. Terus itu kan masih, kita nggak tahu ya, kita masih baru. Nah terus nggak hanya itu sih, waktu peminjaman buku pun itu kita juga nggak tahu prosedurnya bagaimana, cara meminjamnya gimana. Itu mereka itu apa ya, menurutku kayak dia tuh nggak mencontohkannya dengan cara yang baik gitu, kayak apa ya, kurang kurang enak aja gitu kalau dilihat gitu. Terus kayak mereka itu apa ya, kurang kurang murah senyum gitu loh. Jadi kan seharusnya yang, apalagi ini kayak tempat umum gitu kan, kayak apalagi perpustakaan itu tempat orang buat mencari ketenangan ya, buat suka membaca, biar orang sering pergi ke perpus gitu. Seharusnya mereka kan memberikan apa ya, pelayanan yang baik gitu loh, agar para pengunjung itu suka dan balik lagi ke perpustakaan misalnya, biar mereka bisa sering dan rajin buat belajar, buat membaca buku, buat samakan rajin kan gitu ya. Menurut saya itu menjadi persoalan yang apa ya, kurang enak aja gitu kalau misalnya kita mau ke perpus gitu, kayak masih kebayang-bayang orangnya gini gitu. Jadi menurut saya itu masih perlu pembenahan. Gak tahu kenapa ini juga kayak menjadi suatu misteri. Kenapa kok kebanyakan pegawai perpus itu mereka kurang senyum ya? Saya juga nggak tahu kenapa. Ya menurut saya lebih apa ya, lebih ramah aja sih penyampaian, buat orang yang misalnya masih belum tahu tuh diberikan edukasi, diberikan pengertian yang dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik gitu aja sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.